Ya, luar biasa dan juga gilir lah untuk Johor Darul Takzim musim 2024 ya. Dengan awal narasi yang kita tahu akan ada pengurangan belanja sampai 40% ya JDT di musim 2024. Tapi sampai sejauh ini di awal tahun 2024 ini apa yang dilakukan TMJ dengan JDT ini tidak menunjukkan hal tersebut ya. Tentu saja ini kaitannya dengan hal yang positif ya. Selepas mendatangkan 4 player import, ternyata JDT akan mendatangkan 2 player import lagi. Ya, ini luar biasa sih. Nah, bagaimana detailnya apa yang akan menjadi rencana TMJ di musim 2024 ini ya, dalam campaign juga untuk mengarungi Liga Juara-Juara AFC Elite ya. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga korang semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Kembali lagi JJS mengudara ya selepas beberapa hari tak buat konten. Oke, semoga masih familiar dengan muka saya, Arji Utama dari Indonesia yang memang suka bahas bola sepak Malaysia, khususnya kebanyakan itu seputar Johor Darul Takzim. Ini kita flashback ya, bagaimana TMJ sempat mewacanakan bahwa di tahun 2024 ini JDT akan menjadi underdog dengan 40% akan ada pengurangan belanja ya. Dengan beberapa player yang punya nama besar itu dipinjamkan, player tempatan, ada juga player import ya yang dipinjam kalau tak silap. Nah, tetapi sampai saat ini JDT sudah mendatangkan 4 player import, yang mana itu luar biasa ya. Yang paling fenomenal kalau kita tengok secara market value ya, dan secara usia juga belum sedang berada di peak performanya adalah dengan mendatangkan pemain yang berposisi sebagai bisa defensive midfielder ya, pokoknya player tengah lah, yaitu Jalil Elias. Nah, selepas itu ada Chico Geraldes, kemudian sosok Murilo, dan yang terbaru adalah player yang didatangkan dari Liga Thailand kalau tak silap, yaitu Nicolau Cardoso. Walaupun secara usia sudah tak mudah beli. Aku tak tahu apakah ini akan untuk skuad JDT utama atau mungkin JDT 2 ya. Dan menarik, ketika sudah mendatangkan 4 player import itu, ada statement dari TMJ yang menyatakan bahwa akan ada lagi player import yang lain ya. Bahkan ada juga rencana yang disampaikan beliau untuk JDT di musim 2024. Nah, sebelum kita bahas itu, ada video menarik dari JDT bagaimana JDT mengenalkan player yang sudah tidak asing lagi ya. Ini lawak lah yang diposting oleh official Johor. Kita tengok dulu videonya. Dale, Fer. Let's go to training. Sorry, coach. Coming. In a flash like that, recognize I'm. Ya, betul sekali. Itu video kembalinya Fernando Forestier. Kita tahu sebelumnya ada isu Fernando Forestier akan meninggalkan Johor Darul Takzim ya. Tetapi selepas itu ternyata Fernando Forestier balik lagi ke Johor Darul Takzim ya. Fernando Forestier adalah player yang paling berjaya yang berkewarganegaraan di bola sepak Italia kalau tak silap secara jumlah jaringan ya. Karena di JDT kalau tak silap boleh cetak lebih dari 20 jaringan ya dari 30 perlawanan. 30 lebih apa 30-an lah gitu. Jadi ya prestasi yang cukup menyerah yang dimiliki oleh Fernando Forestier. Ini sebuah keuntungan karena Fernando Forestier tetap bertahan di Johor Darul Takzim. Dan masih ada 2 player lagi. Nah, apakah ini player-player yang memang secara kualitas berada di levelan Fernando Forestier atau Jalil Elias ya? Kita tunggu saja karena ini bakal sampai Juni kita akan tahu 2 player import itu siapa saja. Ini hal tersebut disampaikan oleh TMJ. Kita mengutip artikel dari makanbola.com ya. Tajuknya adalah
Dua lagi import menyusul, ini jawaban ringkas TMJ ya. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Ta'zim, DYM TMJ memberi bayangan tentang kehadiran dua lagi tonggak import baru pasukan. Menurut pengumuman resmi oleh Johor Southern Tiger ketika ini, skuad Harimau Selatan telah mengumumkan ketibaan 4 pemain berkelas tinggi bagi musim 24-25. Antara watak yang menjadi tumpuan ialah Jalil Elias, Francisco Geraldes, Murilo Henrique, dan juga Nicolau Cardoso yang belum lama ini diperkenalkan. Status pemain hebat ditagih oleh pasukan untuk terus mengekakkan dominasi dalam saingan Liga Tempatan selain memberi cabaran terbaik di pentas Liga Juara-Juara AFC Elite ataupun ACLE ya. DYM TMJ memberikan respon baginda tentang kedatangan pemain baru ke JDT sambil tidak menolak kemungkinan akan ada dua lagi muka baru yang bakal dibawa masuk. Ada lagi satu lagi sampai Jun, ujar TMJ di ruangan komen hantaran JDT. Nah, sebelum ini terdapat beberapa pemain import yang tidak lagi kekal bersama pasukan seperti Leandro Velasquez, Diogo Luis Santo, dengan Oscar Arribas difahamkan bakal keluar selaku pinjaman. Nah, ini yang disampaikan oleh makanbola.com ya. Nah, ini menarik ya karena kalau aku kemarin waktu aku live itu ada yang cakap bahwa sebenarnya TMJ musim 2024 ini sebenarnya porsi di JDT akan sedikit berkurang karena TMJ ini akan menggantikan posisi Sultan di Johor ya, karena ayahanda TMJ ini mendapat giliran untuk menjadi raja di Malaysia ya, karena giliran kalau tak silap, jadi bergantian lah tiap negeri itu di Malaysia. Jadi mungkin TMJ akan lebih sibuk untuk mengurusi masalah bangsa Johor ataupun negeri Johor nantinya ya. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan TMJ di awal tahun 2024 ini luar biasa sih, karena kembali ya, selepas sebelumnya di akhir tahun kita tahu ada wacana bahwa dengan pengurangan perbelanjaan hingga 40%, aku kira tuh TMJ tak akan mendatangkan player import sebanyak ini, apalagi masih ada dua lagi dan ya nampaknya apakah ini benar ada penghematan sampai 40%, aku tak tahu juga itu. Tapi ini sih nama-nama yang didatangkan. Walaupun ya mungkin yang secara value paling besar adalah Jalil Elias ya, tapi kalau yang lain-lain juga bukan, kalau kita tengok di Transfermarkt juga bukan player kaleng-kaleng ya. Jadi ya oke lah. Jadi ya ini cukup besar juga harusnya gitu. Nah, ini menarik. Nah, apakah memang ini ada kaitannya juga karena memang TMJ agar menyiapkan selain di kompetisi lokalnya ya ataupun di Liga Super Malaysia ini tetap bertahan, tentu yang diincar adalah tadi ya Liga Juara-Juara AFC Elite ya, karena ini adalah kompetisi tier satunya di Asia yang akan bermula perdana di tahun 2024 ini, dan mungkin TMJ punya standar tinggi, paling nggak mungkin boleh ya bersaing kayak musim lepas, walaupun kita tahu musim lepas jadi tidak boleh untuk lolos ke fase berikutnya gitu, dan mungkin di tahun ini punya harapan yang lebih, walaupun secara persaingan tentu lebih berat di Liga Juara-Juara AFC Elite karena pesertanya juga bukan kaleng-kaleng coy. Nah, mungkin itu dulu untuk update malam ini terkait apa yang sedang berlaku dengan Johor Darul Ta'zim jelang, ya bukan jelang sih, sebelum Liga Super Malaysia ini bermula ya. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. See you aja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.